Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Romo Kristiadi, Bapak Heri, Romo Tanto, dan perwakilan siswa-siswi Sekolah Katolik di Jakarta. Tuhan adalah teman curhat. Quotes Carlo Acutis ini sangat cocok untuk orang muda Katolik zaman now. Mas Carlo selalu mengajak kita bercerita apa aja sama Tuhan, entah kita lagi butterfly era, lagi sedih, lagi galau, apapun itu selalu jadikan Tuhan tempat untuk bercerita. Teman-teman muda, mari kita awali rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat dan berkat-Mu bagi kami hingga pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan perjalanan hidup putramu terkasih Santo Carlo Acutis. Dalam usia yang masih begitu muda, ia telah meninggalkan harta yang sangat berharga bagi kami, bagi gerejamu, terutama dalam soal Ekaristi. Ya Bapa, semoga apa yang kami lakukan pada hari ini sungguh-sungguh berguna bagi perkembangan perjalanan iman kami, khususnya orang-orang muda di Indonesia, khususnya kami yang hadir pada pagi hari ini. Bapa, mampukanlah kami, putra-putrimu, orang-orang muda untuk bisa mencontoh, meneladan apa yang dilakukan oleh Carlo selama hidupnya. Semoga dalam zaman yang semakin banyak tantangan, semakin banyak rintangan dan hambatan dalam iman kami mampu juga menjadi pewarta sabdamu di tempat kami masing-masing, di sekolah, di tempat kerja, di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Semoga kami juga dimampukan untuk senantiasa menjadi saluran rahmat dan berkat-Mu seperti yang dilakukan oleh Carlo. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, lindungilah kami serta tuntunlah kami pada sepanjang kegiatan ini, khususnya untuk pembicara kami, Mas Heri dan Romo Kristi, agar mereka apa yang mereka sampaikan dari perjalanan iman, perjalanan hidup Carlo, sungguh-sungguh juga berguna bagi kami yang hadir di sini. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus Putramu kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi. Rekan muda, saudari-saudara, Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini tepat hari meninggalnya Santo Carlo Acutis, 12 Oktober, kita akan bersama-sama melaunching buku Rahasia Carlo Acutis. Mengapa putra saya dianggap seorang kudus? Yang ditulis oleh Antonia Salzano Acutis, mama dari Santo Carlo. Dan buku ini ya ada nanti di tangan kita, tersedia di sana ya. Itu diterjemahkan oleh, ini yang persis di samping kiri saya ini, Mas Heriawan Cahyana. Ini sebagai penerjemahnya. Ini adalah buku yang ke-8 yang diterjemahkan oleh Mas Heri terkait dengan Santo Carlo Acutis. 7 sebelumnya itu terdisplay di sebelah situ tuh. Ada juga di sini nih. Nah, ini buku yang ke-8. Kita akan bersama-sama melaunching buku ini, dan sebagai launchingnya saya akan persembahkan buku ini kepada Anda semua, diwakili oleh yang ada di sini. Romo Kristi, Mas Heri, kemudian adik namanya siapa? Yosep. Oh, Yose. YOSEE ya. Yose dan adik Kinan. Adik Kinan. Oke, kita akan berikan buku ini kepada saudara-saudari kita yang ada di depan ini. Mas Heri sebagai penerjemah. Boleh tepuk tangan. Adik Kinan. Damping kita kaum muda.
Romo Kristi. Lagi kita akan bersama-sama mengulik sang pionir influencer Katolik. Acara ini akan dipandu langsung oleh Direktur Obor. Kepada Romo Tanto, kami persilakan untuk memandu jalannya talk show. Ini berarti SMP, SMA, ya. Kemudian saudari-saudara, Bapak Ibu. Ya, kita pada pagi menjelang siang ya. Siang hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang ya. Jadi suasananya lebih santai. Kita akan bersama-sama berbincang-bincang mengenai buku yang baru saja tadi kita launching, Rahasia Carlo Acutis. Mengapa putra saya dianggap seorang kudus ya. Kesaksian dari mamanya yaitu Antonia Salzano Acutis. Kita akan bersama-sama berbincang mengenai buku ini. Jadi lebih rileks, kita nanti bisa bersama-sama berbincang, kemudian juga mungkin bertukar pikiran atau sharing mengenai Santo Carlo Acutis atau Mas Carlo ini. Untuk bincang-bincang kita pada siang hari ini akan dipandu oleh dua saudara kita, satu romo, satu saudara yang sudah ada di depan kita. Pertama itu saudara kita Mas Heriawan Cahyana, penerjemah buku ini ya, Mas Heri kami biasa menyebutnya. Mas Heri ini lahir dan besar di Bandung, lalu melanjutkan kuliah di Jakarta. Selesai kuliah di Jakarta kemudian kembali lagi ke Bandung dan menetap di Bandung sampai sekarang. Nah, Mas Heri ini seperti tadi yang sudah saya ungkapkan sekilas di awal, bersama dengan penerbit Obor menerbitkan karya-karya Santo Carlo Acutis sejak tahun 2012 dalam 7 buku yang sudah diterjemahkan, dan yang terbaru adalah buku yang hari ini bersama-sama kita launching, biografi Carlo Acutis karya ibundanya. Nah, selain Santo Carlo Acutis, Mas Heri ini bersama dengan Legio Maria Senatus Jakarta juga menerjemahkan karya hamba Allah Frank Duff ya, pendiri Legio Maria. Dan selain sebagai penerjemah, Mas Heri ini juga sering diundang mengisi talk show atau seminar tentang Carlo Acutis dan Frank Duff. Itu sekilas mengenai biografi Mas Heriawan Cahyana. Selamat datang Mas Heri. Kemudian nanti yang kedua yang juga akan bersaring bersama-sama dengan kita adalah Romo Frans Kristi Adi Prasetya. Selamat datang Romo Kristi. Ya. Romo Kristi ini lahir di Purworejo. Tetangga kita Romo. Tetangga kabupaten tadi. Romo Purworejo, saya Kulon Progo. Lahir di Purworejo 22 September 1981. Populer dikenal dengan sapaan Romo Kristi di kalangan teman-teman muda, khususnya teman-teman muda Katolik. Nah, Romo Kristi ditahbiskan sebagai Imam Diosesan Keuskupan Purwokerto, ditahbiskan di Purwokerto tanggal 22 Juli 2009. Romo Kristi aktif dalam youth ministry sejak 2014 sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Purwokerto. Tahun 2021 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Komisi Kepemudaan KWI. Romo Kristi ini sebagai sahabat kaum muda juga aktif sebagai pewarta di media sosial, khususnya lewat Instagram @Kristiadi Prasetya. Romo baru kembali dari ziarah ya? Masih jet lag kah? Baru hari Jumat kemarin ya? Iya Romo, Jumat malam. Baru Jumat malam itu baru tiba dari mendampingi ziarah. Sempat ke makam Santo Carlo? Sempat ya. Puji Tuhan, nanti bisa diceritakan Romo. Oke, siap. Oke. Ya, sahabat muda, saudari-saudara, ibu bapak, kita akan bersama-sama berbincang mengenai Carlo Acutis ya, terutama mengenai rahasia Carlo Acutis tentang buku ini. Pertama, kami persilahkan kepada Mas Heri sebagai penerjemah untuk ya
sharing kepada kita semua ya, sebagai menerjemahkan kesucian berdasarkan pengalaman dan kesucian Antonia Salsano Acutis, Ibunda Santo Carlo ini. Mas Heri mungkin bisa nanti ceritakan kepada teman-teman muda, kepada kita semua, mengapa Mas Heri kok tertarik untuk menerjemahkan buku-buku karya Santo Carlo ini. Yang pertama mungkin ya, kemudian juga mengapa juga kita sebagai orang Katolik, khususnya kaum muda, disarankan, dianjurkan untuk membaca atau memiliki buku ini. Kemudian juga mungkin bisa disampaikan pengalaman Mas Heri, pengalaman iman pribadi ketika menerjemahkan dan juga ketika ada relikwi yang bersama-sama dengan kita, khususnya yang Mas Heri juga selalu ada di dekatnya, itu kurang lebihnya ya. Kemudian juga pesan dari buku ini apa sih untuk kita semua? Saya persilahkan kepada Mas Heri, mangga akan. Selamat pagi menuju siang semuanya. Saya berdiri aja kali ya, nggak enak. Ini udah pada kenal Carlo Acutis belum sih? Carlo Acutis siapa? Nggak kenal. Ya benar. Jadi saya ada gunanya. Kok udah kenal kan saya jadi nggak ada gunanya ya. Di sini pernah pakai AI nggak buat bikin tugas? Pernah. Termasuk saya. Saya kemarin diminta membuat biografi saya. Cuman karena malas, saya tanya AI. Siapa saya? Karena saya malas sebenarnya, bukan karena saya nggak tahu diri saya siapa. Lalu yang terjadi adalah, maaf ya Romo, kata AI, kata Meta loh ya. Ini Meta ya. Meta itu punya Facebook, Instagram. Jadi dia tahu saya dong. Jadi mestinya benar. Maaf ya Romo ya, katanya saya sekretaris kepemudaan konferensi Wali Gereja Indonesia. Kalimat ini salah pada AI. Logikanya dia kumpulin data saya dari berbagai macam sumber di internet. Ini ajaib banget sih, makanya sampai saya harus screenshot. Saya sekretaris kepemudaan konferensi Wali Gereja Indonesia. Bener Romo, bener ini. Saya nggak bohong. Silahkan, boleh tidak, boleh tidak. Makanya saya screenshot ini. Namanya sama enggak ya? Padahal ini Meta. Mestinya. Boleh Romo, silakan coba. Nggak muncul. Sebenarnya bukan karena saya nggak tahu diri saya siapa, cuma karena malas. Nah, ini juga kebanyakan dari kita. Kebanyakan kalau dikasih tugas, kalau dikasih ada kerjaan, males, tanya aja ke AI. Segala sesuatu ada di tangan kita, di genggaman kita. Informasi itu banyak banget. Udah nggak bisa dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Ada teman saya tiba-tiba foto di Maldives. Ternyata itu AI. Dia ada di rumahnya lagi cuci piring. Itu kan kurang ajar ya. Makanya kenapa bagi saya Carlo Acutis itu relevan. Ya saya harus kasih gambar. Ini lukisan kayak karya Rembrandt. Nih. Lukisan ini judulnya Yesus di atas perahu, tau lah ceritanya yang di Alkitab ya. Ini kita. Kita tuh sibuk dengan segala macam informasi. Ini daerah yang terang ya. Di tengah badai begitu banyak informasi, kita tuh sibuk menanggapinya. Dunia kita itu ada di dalam genggaman. Kita kadang-kadang harus memposting segala sesuatu yang ada. Saya nanti ketemu Carlo Acutis di atas, jebret, upload. Sampai lupa berdoa. Kalau saya sering memperhatikan di gereja mau misa, orang-orang datang bikin tanda salib dengan joget itu, duduk, selfie, jebret, harus upload dulu. Saya di gereja. Kalau pernah nonton konser atau apa, pernah nonton konser Bapak Ibu? Pernah? Kalau dulu orang nonton konser melihat artisnya nyanyi. Sekarang enggak, merekam. Harus saya upload, harus. Dari sekian banyak informasi, ini termuncul kekacauan. Kita tuh nggak hidup di dalam zaman kegelapan, nggak. Kita tuh hidup di zaman informasi, terang benderang semuanya. Kalau saya temenan sama Bapak, Pak namanya apa? Pak Budi, saya tahu Pak Budi besok mana aja, kegiatan Pak Budi apa aja, saya tahu.
Ya kan? Kita nggak hidup di zona kegelapan. Tapi Carlo Acutis itu menantang kita untuk menemukan Tuhan dalam kegelapan, dalam ketenangan. Bagi Carlo Acutis, Ekaristi adalah janji kemudian paling penting setiap hari. Tapi bukan masalah tentang berapa banyak Ekaristi yang kita terima, bukan tentang seberapa sering Ekaristi kita terima. Kalau masalah kuantitatif, kita kalah dari romo-romo ini, betul kan? Mereka setiap hari berekaristi, tapi belum tentu juga ke surga. Maaf. Carlo Acutis hidupnya singkat, 15 tahun. Dia misa tiap hari. Bapak Uskup Anton pernah ngitung, kurang lebih dia misa berapa ribu misa gitu. Tapi masalah bukan tentang kuantitatif itu. Masalahnya bukan tentang berapa banyak misa. Di buku ini, ibunya mengajak kita merefleksikan bahwa bukan tentang misanya. Kalau tentang misanya, tentang datang ke gereja, duduk, mendengarkan bacaan, mendengarkan homili, terima komuni, pulang, gampang. Tapi ini perkara lain. Ibaratnya, Bapak Ibu teman-teman duduk di garasi nggak bakal jadi mobil dong, ya kan? Nggak bakal berubah menjadi mobil. Tapi Carlo Acutis menantang kita untuk membuka relasi dengan Tuhan, bukan tentang ke gerejanya saja, tetapi membangun relasi. Jadi tantangannya, Ekaristi itu bukan tentang apa, Ekaristi itu tentang siapa. Bagi Carlo Acutis, kebutuhan berekaristi adalah kebutuhan dia untuk berelasi dengan Tuhan. Bagi dia, Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata dalam sakramen ekaristi. Bagi dia, itu menjadi suatu kebutuhan. Ini anak kurang ajar. Dia pernah bercita-cita, hidup saya di dunia ini hanya sementara, kata dia. Lalu, saya kalau mati harus ke surga. Kurang ajar ya. Dia nggak mau ke neraka, nggak mau buku. Pasti nggak mau ke neraka. Ke api penyucian pun bahkan dia tidak mau. Pokoknya saya mati harus masuk neraka, harus masuk surga katanya. Untung masih hidup, masih ketawa. Kurang ajar. Jadi bagi dia, karena saya harus masuk surga, saya harus ekaristi setiap hari. Saya harus ngaku dosa berapa kali Romo? Kemarin seminggu sekali. Saya ngaku dosa seminggu sekali. Kita setahun 2 kali aja udah alhamdulillah ya. Udah syukur pada Allah. Dia seminggu sekali ngaku dosa. Kenapa? Karena bagi dia, bagi Santo Carlo Acutis, kekudusan adalah tentang memberikan ruang bagi Allah, mengurangi diri saya dan memberikan ruang bagi Allah supaya Allah masuk. Jadi bukan permasalahan tentang berapa banyak komuni yang kita terima, tapi bagaimana kita menjalin relasi dengan Tuhan lewat komuni itu, sehingga berkat dari komuni itu bisa kita terima. Bukan masalah tentang tiap hari saya rajin ke gereja. Banyak ibu-ibu rajin ke gereja setiap hari, tapi pulang dari gereja sama aja. Ada macet, ngomel, gitu ya. Pulang-pulang udah dimasakin, anaknya nggak mau makan, ngomel. Tahu nggak sih, mama teh udah bikin mama capek-capek ini masak dari pagi sampai siang, kamu pulang sekolah nggak mau makan. Padahal tiap hari ke gereja. Masalahnya bukan itu, bukan masalah seberapa sering kita ke gereja, tetapi permasalahannya berapa banyak ruang yang kita buka untuk Allah dengan mengurangi diri kita. Itu yang ditulis sama Ibu Carlo Antonessa Zano Acutis tentang putranya. Carlo pernah ngomong, kalau umat Katolik di dunia tahu Ekaristi itu siapa, misa itu tentang apa, kita akan berduyun-duyun ngantri. Buktinya? Enggak, ya kan? Ngantri pas Natal dan Paskah palingnya, tapi itu juga nggak ngantri-ngantri amat gitu ya. Tapi bagi Carlo, kalau orang tahu misa itu apa, mereka akan ngantri. Jadi artinya apa? Banyak dari kita yang tidak mengerti misa itu apa. Nah, di dalam buku ini banyak sekali perenungan-perenungan dari Santo Carlo Acutis tentang misa itu apa, Ekaristi itu tuh siapa. Nah, Bunda Maria itu dia rajin rosario tadi tiap hari katanya, karena bagi dia rosario itu kencan. Ini anak romantis juga ya, kencan dia setiap hari bersama dengan Bunda Maria. Jadi ini anak yang luar biasa,
Rahasianya apa? Baca sendiri ya. Karena kalau saya ceritain rahasia sekarang apa, pasti nggak ada yang beli bukunya. Jadi ini ya, kekudusan bagi dia adalah memberikan ruang bagi Allah. Permasalahannya, siapakah Allah itu? Bagi Karlo Acutis, Allah itu ada, Allah itu baik, Allah itu terlibat dalam hidup kita. Allah itu ada setiap hari di gereja-gereja kita. Suatu ketika Karlo Acutis diajak sama mamahnya ke Yerusalem. Mau ngapain? Kata Karlo. Ya mau ngeliat dong dulu Yesus tinggal di mana? Siapa pernah ke Yerusalem? Siapa pernah ke Yerusalem? Pernah, Bu? Ada yang mau ke Yerusalem? Ada yang mau ke Yerusalem? Nggak mau? Mau ngapain, Dek? Yerusalem? Mau lihat kuburan Yesus. Mau lihat kuburan Yesus. Kata Karlo Acutis, nggak usah. Yerusalem kita ada di gereja-gereja kita. Itu dekat dengan kita. Nggak usah jauh-jauh ke Yerusalem. Uangnya bisa kita share untuk orang-orang miskin. Jadi bagi Karlo Acutis, itu tantangan bagi kita juga di tengah ombak dahsyat ini ya. Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, Tuhan itu terlibat. Permasalahannya adalah sekarang bagaimana kita memberikan ruang buat Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita. Itu sih demikian dari saya. Semoga nggak ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Kurang lebih yang relevan untuk kita yang mau disampaikan adalah, ya, Karlo mengajak kita untuk menemukan Tuhan di dalam kegelapan. Kemudian juga hal lain yang bisa kita petik adalah Karlo berpesan kepada kita, sebisa mungkin rayakanlah Ekaristi itu setiap hari. Itu seturut teladan Santo Karlo. Dan bukan hanya Ekaristi, tapi juga Rosario setiap hari kalau bisa. Kemudian ketiga, selalu membaca kitab suci, paling tidak dalam sehari itu 1 perikop. Itu baca kitab suci. Kemudian kalau misalnya bisa, bagus seperti Santo Karlo mengaku dosa itu seminggu sekali. Tapi kadang-kadang kita pun seperti kata Mas Heri, yang setahun sekali pun juga belum tentu ya. Padahal gereja kita dengan 5 perintah gereja itu memerintahkan perintah ketiga, lakukanlah dosa-dosamu minimal sekali dalam setahun. Tapi sepertinya yang minimal pun kadang-kadang kita bisa lupa. Nah, kemudian dari kedekatan dengan Tuhan itu, Karlo juga berpesan kepada kita harus menjadi nyata dalam perbuatan baik kepada sesama. Dalam kisahnya itu nanti kita melihat bagaimana Karlo selalu peduli kepada orang-orang yang tersingkir, miskin, menderita, dan sebagainya. Itu. Kemudian bagi kita sebagai orang Katolik, Karlo menegaskan Ekaristi itu bagi kita adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Orang Katolik itu butuh Ekaristi, itu kebutuhan bagi kita, bukan kewajiban, bukan beban bagi kita. Tapi bahwa saya butuh itu untuk kehidupan saya. Kemudian juga tadi Mas Heri menyampaikan bahwa kita itu dipanggil kepada kekudusan. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus. Kekudusan bukan monopoli para orang kudus, tapi kita semua dipanggil untuk menjadi kudus. Kudus berarti sebisa mungkin selalu memberikan ruang bagi Allah. Allah selalu ada untuk kita, selalu ada, selalu terlibat dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita dalam keseharian kita selalu melibatkan Allah itu yang selalu ada di samping kita. Terima kasih Mas Heri, kita berikan aplaus sekali lagi buat Mas Heri. Sharing atau paparan atau apapun ya terkait dengan Karlo ini dari Romo Frans Kristiadi Prasetya akan berbicara kepada kita dari sudut pandang sebagai pendamping pastoral untuk kaum muda. Romo ini banyak kaum muda di sini. Ya, Romo akan berbicara kurang lebih Karlo Acutis, teladan kekudusan dalam pastoral orang muda. Nanti Romo bisa bercerita kepada kita apa yang membuat Karlo Acutis relevan bagi ini teman-teman muda atau orang muda zaman sekarang. Juga Romo bisa sampaikan kepada kita strategi pastoral yang bisa diambil dari hidup Karlo. Penggunaan teknologi tadi itu, pelayanan sosial, devosi Ekaristi dan sebagainya. Kemudian juga peran komunitas dan keluarga dalam mendukung kekudusan anak muda. Dan terakhir mungkin juga bisa disampaikan Karlo Acutis sebagai influencer Katolik. Bagaimana gereja dapat membentuk
influencer iman lainnya. Siapa tahu nanti dari anak-anak muda di sini. Silahkan Romo, waktu sepenuhnya milik Anda. Teman-teman semuanya, selamat siang. Baik, senang sekali saya boleh datang, duduk dan ketemu teman-teman semua pada siang hari ini di toko obor ini. Biasanya saya mampir di depan itu ada bakso babi, ya sudah ya, itu enak ya. Sampingnya mie ayam itu juga enak. Ya nanti boleh sambil, oh ada es potong juga ya, ada ya. Es goyang ya. Boleh habis ini mampir kalau masih ada. Lalu yang kedua, saya senang karena saya melihat buku ini. Carlo ini menjadi salah satu santo favorit saya sekarang ini, karena saya merasa bahwa ternyata untuk menjadi kudus itu tidak jauh sekali. Awal-awal ketika menjadi Katolik dan belajar tentang berbagai tradisi iman Katolik, kalau mendengar orang-orang kudus tuh rasanya kok wah sulit ya, saya contoh ya. Beberapa waktu lalu itu ada Santo siapa itu, Santo Denis itu yang kepalanya sudah dipenggal tapi dia masih bisa mewartakan sabda Allah. Oh gimana coba, kamu bayangkan, malah kita ketemu saja takut ya kan. Oh ini bawa-bawa kepalanya sendiri itu mewartakan sabda Allah. Mau mencontoh Maria, Maria juga kayaknya suci sekali gitu, dan agak gimana ya memperjuangkan diri kita untuk mencontoh Maria, jatuh bangun Maria, mengikuti Yesus itu tampak jauh sekali. Saya juga mengidolakan Fransiskus Assisi ya. Saya pilih menjadi salah satu nama baptis saya, nama krisma saya. Saya memandang Fransiskus Assisi juga sangat jauh gitu. Tetapi memang ada satu dua yang bisa saya ambil sebagai keutamaan dalam hidup saya. Nah semakin kesini kita menemukan bahwa untuk menjadi kudus itu tidak jauh-jauh banget gitu. Santo Yohanes Paulus II, saya pernah lihat orangnya, saya pernah kemudian merasakan cerita-cerita tentang kehadirannya di Indonesia, lalu kemudian dia menjadi orang kudus, dekat. Nah sekarang ada Carlo Acutis, bahkan kalau dia masih hidup, dia kelahiran tahun 1991 ya, lebih muda dari saya ini. Saya kelahiran 1981, lebih muda 10 tahun dari saya, dan sudah jadi orang kudus. Rasanya dekat sekali. Dan kalau saya membaca, memang berat ya, artinya perjuangan dia untuk mencapai kekudusan itu luar biasa. Saya yakin bahwa saya tidak bisa mencontoh, tetapi saya akan berjuang dan sekurang-kurangnya menjadi tidak takut untuk berjuang menjadi baik dan kudus. Misa setiap hari tentu bagi teman-teman tidak gampang ya. Kami sebagai para imam punya kebiasaan itu dan sudah terbangun dari ketika masuk seminari. Berdoa rosario setiap hari. Jujur saya tidak berdoa rosario setiap hari, kecuali di bulan Mei dan bulan Oktober. Selain itu saya selalu bawa rosario tapi tidak saya doakan. Seakan-akan Bunda Maria menemani gitu, tapi tidak bisa setiap hari seperti Carlo. Apalagi adorasi, pengakuan dosa, saya bahkan tidak seminggu sekali mengaku dosa. Tapi menurut saya kemudian menjadi tidak takut untuk berjuang menjadi kudus karena orang zaman sekarang saja bisa memperjuangkannya. Carlo ini orang muda biasa dan dia manusia biasa, tetapi bisa berjuang untuk menjadi kudus. Maka saya juga tidak takut lagi untuk menjadi kudus. Bahwa real dan konkret ada orang sedekat Carlo Acutis yang kemudian menjadi orang kudus. Nah, yang ketiga, saya mengenal Carlo Acutis, mengenal itu bukan lalu maksudnya kenalan gitu ya, tapi saya membaca, saya pertama kali membaca nama Carlo Acutis itu di Seruan Apostolik Pasca Sinode tahun 2018. Mungkin teman-teman
teman-teman pernah mendengar dokumen gereja judulnya Christus Vivit. Nah, semoga ya pernah. Karena itu satu-satunya dokumen gereja yang bicara tentang orang muda. Nggak ada yang secara khusus dokumen gereja lain yang isinya dari awal sampai akhir itu bicara tentang orang muda. Di dalam salah satu kutipannya yang dikutip oleh para bapak sinode, termasuk Paus Fransiskus waktu itu, dia mengutip kata-kata Carlo Acutis yang waktu itu saya tidak tahu ini siapa. Yang dikutip dalam Christus Vivit itu adalah kita lahir sebagai asli, tapi kita mati sebagai fotokopi. Lahir asli, mati fotokopi. Jadi Carlo ingin supaya anak-anak muda itu tampil otentik, tidak membohongi dirinya sendiri. Dia menjadi dirinya sendiri. Karena dengan keapa-adaannya dia, otentisitas dirinya di hadapan Allah dan sesama, dia tahu bahwa Allah itu berbelas kasih dalam hidupnya. Gak perlu ditutup-tutupi, tampillah sebagai asli, bukan fotokopi. Itu pertama kali. Tahun 2019 saya membaca Christus Vivit dan menemukan nama Carlo Acutis. Baru kemudian saya cari-cari dan tahun 2020 dia menjadi beato setelah ada satu mukjizat terjadi berkat perantaraan doa kepada Carlo Acutis. Nah, yang keempat, betul seperti yang diceritakan Romo Tanto, saya baru pulang dari ziarah. Kalau Romo mendampingi ziarah itu nggak bayar kan Romo ya? Karena kami menjadi pendamping rohani. Jadi ya saya sangat bersyukur waktu itu di awal tahun 2025 ada permintaan menemani ziarah komunitas Light of Jesus Family, kalau teman-teman tahu LOCF ya, komunitas kategorial di bawah pemikat KAC. Banyak anak mudanya di sana. Itu salah satu hal positif yang membuat saya mengiyakan untuk menemani. Yang kedua, saya melihat rutenya. Di dalam rute itu ada tulisan Assisi gitu. Berarti di situ saya akan menemukan dua orang santo yang menjadi idola saya. Waktu itu belum jadi santo, tapi ada satu, Fransiskus Assisi. Pasti saya akan ke Fransiskus Assisi. Dan yang kedua, Beato Carlo Acutis. Saya ingin sekali untuk melihat Carlo. 2024 saya ke Roma, waktu itu rapat di Roma. Tapi saya tidak ke Assisi, nggak punya duit untuk extend sampai ke Assisi gitu ya. Jadi ini kesempatan yang sangat baik, sangat egois ya, motivasi saya itu. Tapi kemudian akhirnya betul berangkat dan saya menemukan suasana yang sangat spesial ketika saya boleh turun dari Basilika Fransiskus Assisi itu, turun lalu menuju ke kapel di mana gereja kecil di mana Santo Carlo Acutis itu disemayamkan jenazahnya. Dalam perjalanan itu suasana hatinya itu sangat gembira gitu teman-teman, membuncah gitu. Kalau teman-teman anak muda sekarang nyebutnya butterfly area gitu. Jadi kayak berdebar-debar mau ketemu dengan orang yang saya cintai gitu. Jadi gugup dan bergetar gitu. Lalu begitu masuk ke chapelnya, sebelum masuk itu ada kayak gini, Carlo Acutis gini. Lalu ada gambar ditempel foto Carlo dengan monstran. Lalu masuk lewat pinggir, masih bisa video dan foto-foto. Lalu kanan saya melihat peti Carlo bersama dengan jenazah Carlo Acutis. Nggak boleh foto, tapi saya merasa untuk apa foto? Saya duduk dan berdoa. Dan apa yang saya sebut di dalam doa saya, tidak saya setting sama sekali. Yang muncul pertama kali di dalam doa saya adalah orang muda Katolik. Saya berdoa untuk orang muda Katolik. Di gereja-gereja lain seringkali yang muncul adalah intensi pribadi, keluarga, orang-orang yang menitipkan intensi. Tapi begitu duduk di
di depan jenazah Carlo Acutis yang muncul adalah orang muda Katolik. Saya membayangkan perjalanan menemani orang muda Katolik dari tahun 2014 sampai sekarang ini, dan mungkin sampai tahun-tahun ke depan gitu, entah dimanapun saya ditugaskan. Saya merasa bahwa orang muda Katolik berada di dalam situasi yang tidak selalu baik. Dalam Kristus Vivit itu saya membaca banyak orang muda yang berada di dalam pengalaman krisis. Salah satu krisis yang tentu boleh kita sebut adalah tentang cinta. Jadi saya sering mendefinisikan krisis yang dialami orang muda itu dalam 3C: cinta, citra, dan cuan. Ya, diingat-ingat ya, 3C ini: cinta, citra, dan cuan. Ini krisis yang dialami oleh orang muda. Tapi bisa juga oleh orang-orang yang hadir saat ini, oleh saya juga, pergulatan soal cinta, citra, dan cuan. Terputusnya relasi antara orang yang lebih senior dan orang-orang muda. Ada gap yang lebar antara orang tua dan orang muda. Banyak di komunitas-komunitas yang saya jumpai, ketika orang tua itu banyak menguasai di dalam satu circle, maka orang muda itu takut untuk masuk. Komunitas sektor misalnya, kalau di dalam komunitas sektor itu banyak orang tuanya, maka orang mudanya pasti sedikit. Banyak yang kemudian merasa pemikiran mereka, keputusan dan pendapat mereka itu bertentangan dengan pendapat orang tua, keinginan orang tua. Kalau mereka bisa membuat keputusan dengan lepas bebas, parenting yang baik, mungkin dia akan bertumbuh dengan baik. Tapi kalau segala sesuatu diputuskan oleh orang tuanya, maka dia akan berkembang menjadi orang yang fragil, orang yang rapuh gitu. Lalu bisa jadi dia akan melarikan diri dari keluarga, lepas dari akarnya. Cinta, ya. Tetapi di dalam buku ini, saya baca di dalam pesawat, Mas. Kalau dalam perjalanan saya baca gitu ya. Saya baca terjemahan Mas Heri ini. Saya menemukan bagaimana Carlo itu sebagai orang muda tidak melepaskan dirinya dari akarnya. Karena kalau keluarga kan kita nggak bisa milih. Ada yang bisa milih lahir dari keluarga siapa? Nggak ada. Saya lahir ya, bapak saya seperti itu, ibu saya seperti itu. Saya nggak bisa milih bapak saya Prabowo gitu misalnya. Wah, jadi saya bisa terangkat derajatnya seperti kucingnya Prabowo sekurang-kurangnya gitu misalnya. Tapi saya nggak bisa milih. Kamu nggak bisa milih. Dan saya harus menerima baik yang baik, karakter baik dari bapak dan ibu saya, maupun kelemahan dan kerapuannya. Saya nggak bisa mengubah. Dan Carlo itu menerima ibu dan bapaknya apa adanya. Dia mungkin tidak pernah dengan serta-merta langsung mendorong terus ibunya, bapaknya untuk berdoa. Tapi dengan kesetiaan Carlo merayakan Ekaristi setiap hari, berdoa rosario. Memang ibunya mengatakan juga bahwa ya Carlo mengajak saya untuk mau kembali gitu. Dan akhirnya ibunya juga berubah, bahkan bisa menulis kisah indah ini. Ibunya jauh lebih terkenal daripada bapaknya ya, kayak Mas Heri ya. Dan waktu proses kanonisasi di di Saint Peter ya beberapa waktu itu 7 September yang di shoot terus kan malah ibunya. Memang sama adiknya yang jadi lektor kalau teman-teman nonton live streamingnya. Itu jadi lektor, tapi adiknya waktu itu belum lahir ya. Belum lahir ya. Ya, 2 adiknya itu belum lahir. Kembar ya. Jadi belum lahir, tapi kemarin dia tugas rektor yang lebih sering di shoot itu ibunya. Saya bayangkan kalau jadi, misalnya saya jadi santo nih, ibu saya masih hidup. Kalau dia hidup di Indonesia pasti sering dijulitin tuh ibunya. Oh, anaknya santo nggak pernah misa gitu. Anaknya santo ibunya ngutang misalnya gitu. Kasihan kalau di Indonesia, untung di Eropa ya. Saya bayang udah kasihan ibunya. Oh, ibu saya aja anaknya jadi romo, kasihan kok kadang kayak gitu juga. Kadang kita takut untuk menjadi otentik karena memang dunia menginginkan bahwa kecantikan itu ya seperti ini, ketampanan itu seperti ini, kebahagiaan itu seperti ini, kekayaan itu seperti ini.
Sehingga ketika kita tidak bisa mencapainya, kita takut menjadi otentik. Nah, Carlo itu mengajarkan kepada saya sekurang-kurangnya bahwa saya juga ingin asli dan otentik. Ya begini diri saya. Dan justru karena itu saya mau memberikan diri saya seutuhnya kepada Tuhan. Teman-teman, kadang kalau kita berdoa kepada Tuhan pun kita nggak jujur ya. Kita menutupi pergumulan yang paling berat di dalam hidup kita, dosa yang paling berat. Kadang kalau ngaku dosa, teman-teman sering memilih-milih nggak dosanya. Kalau dosa yang ini, aduh saya malu nih mengakui. Apalagi Romonya kenal, Romo Tanto ya. Itu. Kalau masih muda lebih takut lagi. Cari Romo yang tua, yang agak tuli. Padahal itu keputusan yang salah loh kalau kamu itu datang ke Romo yang tuli gitu. Romo, saya selingkuh. Apa? Saya selingkuh. Apa? Saya selingkuh. Semua orang kenal gitu. Jadi lebih baik jangan ke Romo yang tua ya, saya kasih tahu. Itu kadang keputusannya. Kita takut untuk menjadi otentik. Nah, semoga teman-teman yang di sini belajar dari Carlo untuk menjadi asli, otentik, jadi dirimu sendiri. Dunia membutuhkan keaslianmu, bukan orang yang menutup-nutupi potensi tetapi juga kelemahan dan semangatmu untuk membawa perubahan. Tampillah sebagai dirimu sendiri. Citra. Terakhir, cuan. Cuan itu berhala baru ya menurut saya. Dan berhala baru ini dalam konteks hidup kita sekarang tentu tidak hanya omong soal uang, tetapi juga soal krisis. Ada banyak orang muda, saya nggak tahu nanti teman-teman ini masih kecil-kecil ya, SMP, SMA gitu, nanti masih kuliah, kerja. Nah, ketika kerja, tekanan hidupmu akan semakin lebih berat. Ada banyak kakak-kakakmu yang sekarang ini sulit untuk mencari kerja. Ada banyak kakak-kakakmu yang tidak punya privilege lahir dari keluarga yang baik dan sempurna, yang punya duit gitu, yang dia harus meniti jalan yang dengan keras luar biasa berhadapan dengan kerasnya kehidupan Jakarta. Jakarta keras bro gitu ya. Ibu kota sulit sekali, bahkan ada beberapa yang selalu berdoa supaya tidak di PHK gitu. Ada banyak orang muda yang mengalami situasi ini. Tapi juga kadang-kala kita lalu memberhalakan uang, memberhalakan gadget, memberhalakan relasi-relasi yang toksik gitu. Seakan-akan kita nggak bisa lepas bebas untuk saya nggak mau lagi pacaran sama kamu karena pacaran sama kamu toksik banget gitu. Saya nggak bisa tidak berteman dengan kamu, padahal kita tahu bahwa berteman dengan dia itu relasinya toksik dan tidak mengembangkan. Jadi kita punya berhala-berhala baru. Seakan-akan hidup kita lalu disetir oleh kesenangan-kesenangan diri kita. Tapi saya tadi menemukan di dalam teks ini, saya cari-cari setelah saya baca versi soft copy-nya gitu. Jangan minta soft copy-nya ya, nggak boleh, itu cuma untuk saya ya. Jadi di dalam salah satu teks ini tadi sudah saya tandai gimana ya? Kok hilang? Tandanya hilang, kalau ngumpetin nih. Iya bro. Nah ini. Dia mengatakan begini. Kesedihan adalah ketika kita menatap diri kita sendiri, dan sukacita adalah ketika kita menatap kepada Allah. Terima kasih ya Mas Heri, bagus sekali. Kalau teman-teman nanti pegang di halaman 183. Kesedihan adalah ketika kita menatap diri kita sendiri, sukacita adalah ketika kita menatap kepada Allah. Benar atau enggak? Kalian boleh koreksi kalau saya salah. Dalam perjalanan hidup kita itu kita sering tanya, siapa aku, siapa aku, siapa aku. Who am I, who am I, who am I. Terus menerus. Tapi kita lupa bertanya, aku ini ada untuk siapa. Jadi hidup kita itu hanya disetir aku dan aku, berhala baru ini. Semua demi kesenanganku. Tapi kita lupa, seperti yang dikatakan Carlo, saya ini ada untuk siapa.
Dan Carlo menunjukkan kepada saya bahwa ia ada untuk Allah, bersahabat dengan Allah, dan dia bersahabat dengan manusia sesama. Nah, teman-teman yang terkasih, terakhir apa yang kemudian diperhatikan atau menjadi tekanan dalam pastoral pendampingan orang muda di Komisi Kepemudaan? Berhadapan dengan 3 krisis ini, cinta, citra, dan cuan, kami mencoba untuk pertama-tama membangun kehangatan dan kedekatan dengan orang muda untuk menjangkau orang muda. Maka saya punya banyak volunteer orang muda, karena orang muda adalah pewarta yang pertama dan utama untuk teman-temannya. Kalau seperti saya, Romo Tanto ini ngobrol sama orang muda, aduh, banyak istilah yang kita nggak paham ya Romo. Tadi MC-nya ngomong butterfly area, saya langsung cek butterfly area itu apa? Saya nggak tahu butterfly area apa ya Tuhan, saya nggak tahu. Padahal saya juga dengar waktu saya dampingi ziarah itu anak-anak muda di belakang ngobrol sama saya itu butterfly area. Saya waktu itu nggak tertarik, tapi waktu tadi MC-nya ngomong, saya cek butterfly area. Oh ternyata itu. Romo tahu? Enggak. Kita banyak nggak tahu. Tapi orang muda adalah pewarta yang pertama dan utama untuk teman-temannya, karena mereka klik sambung. Nah, saya hanya perlu mendampingi orang-orang muda ini agar mereka satu, punya kedekatan kepada Allah. Maka katekese tentang ekaristi, katekese tentang makna liturgi, katekese tentang ajaran-ajaran iman diberikan, supaya mereka lalu dua, tidak hanya bersahabat dengan Allah, tapi bersahabat dengan sesama. Saya jangkau, kami jangkau. Dulu ada istilah masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu kita. Seakan-akan pintu kita yang paling baik. Dalam pendampingan orang muda zaman sekarang, masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu yang dibangun bersama. Kesediaan kami untuk mendengarkan suara orang muda. Maka tolong, kalian harus berani bersuara. Jadilah dirimu sendiri, jangan takut. Lalu yang kedua, kami berjuang untuk membangkitkan sense of crisis, atau disebut kepekaan afektif orang muda terhadap situasi dan keprihatinan sosial di sekitarnya. Supaya kalian, teman-teman muda, itu tidak hanya menutup dirimu dengan who am I, siapa aku terus menerus. Tapi tolong, kamu tanya pada dirimu, aku ada untuk siapa? Dan dengan itu kita melihat situasi di sekitar kita. Kalau orang tidak tergetar hatinya ketika melihat ada kucing yang tertabrak, atau kucing yang ketakutan di tengah jalan karena dia harus takut mau nyebrang kemana, atau kita tidak tergetar hatinya ketika kita melihat seorang ibu yang kepayahan, kepanasan, dia bawa bayinya gendong, dia masih punya anak, dia tidak punya mobil, jalan di panas gitu. Di perempatan mungkin kita lihat ya, kita nggak tahu bahwa mungkin ada yang juga yang bohong. Tapi tergetar hatinya dengan situasi keprihatinan itu, jangan-jangan karena kita sibuk memikirkan dirinya sendiri. Sense of crisis, air mata, kepekaan afektif membuat kita terdorong untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, nanti saya juga akan minta Obor menerbitkan ya. Kami sedang membuat modul ajaran sosial gereja untuk orang muda. Nanti akan kita buat visual, bentuknya komik, untuk cerita tentang Rerum Novarum, Gaudium et Spes, ya, dan banyak Laudato Si juga kami bawa, supaya teman-teman muda punya kepekaan pada krisis yang terjadi di sekitarnya dan bisa melakukan sesuatu. Itu Romo saya kira yang bisa saya sharingkan. Sekali lagi saya senang sekali boleh ngobrol dengan teman-teman yang ada di sini tentang Carlo. Jangan takut teman-teman untuk menjadi kudus, berjuang untuk menjadi dirimu sendiri, karena Carlo melakukannya, bersahabat dengan Allah dan mengasihi sesama. Terima kasih, Tuhan berkati. Banyak sekali poin yang saya catat ini. Tapi
Kalau misalnya saya bacakan satu persatu malah jadi pembicara ketiga nanti saya. Jadi intinya bahwa Santo Carlo atau Mas Carlo itu menjadi santo favorit untuk zaman ini ya. Kita semua juga diajak untuk bisa meneladan dia, bahwa menjadi kudus itu tidak sulit, semua bisa, dan Santo Carlo itu sudah membuktikan kepada kita. Kekudusan bukan hal yang di awang-awang, tapi itu bisa terjadi atau bisa kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Kita semua diajak untuk berjuang menjadi baik dan kudus. Kemudian juga ya, kita juga diingatkan mengenai 3C tadi ya. Cinta, citra, cuan ya. Tadi saya tertarik dengan yang mengenai citra. Citra itu, kalau pada umumnya orang atau keluarga itu, orang tua adalah pendidik iman untuk anak-anaknya ya, pada umumnya. Seperti Santa Monica itu mendidik Santo Agustinus sehingga dia menjadi kudus. Tapi dalam diri Carlo ini agak terbalik. Sang ibu itu seperti kurang beriman, atau bahkan dikatakan ya imannya itu ada, tapi berkat putranya Santo Carlo, ibunya itu kemudian menjadi orang Katolik yang bisa katakan Katolik sejati. Itu segala hal bisa terjadi dalam kehidupan iman kita. Kemudian mengenai citra, itu medsos membuat kita tuh untuk tampil jadi seolah-olah bukan diri kita. Carlo mengingatkan kita, jadilah otentik, tampil sebagaimana dirimu sendiri. Kemudian mengenai cuan, uang atau materi menjadi berhala, ingat bahwa itu seperti contoh Santo Carlo, itu bukan menjadi tujuan, itu menjadi sarana untuk kekudusan. Untuk kaum muda kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta yang pertama dan utama kepada sesama kita. Jadi situlah panggilan dan perutusan kita sebagai orang Katolik dan khususnya sebagai kaum muda. Maka harus selalu bersahabat dengan Allah dan juga menjadi nyata dalam persahabatan atau berbuat baik kepada sesama. Dan terakhir juga yang penting, jadilah diri sendiri, jadilah diri yang otentik, tampil tidak dibuat-buat, tapi sebagaimana adanya kita sebagai anak-anak yang dikasihi Allah. Terima kasih Romo Kristi, kita berikan aplaus sekali lagi buat Romo Kristi. Bincang mengenai Mas Carlo, kita sekarang dibuka sesi untuk tanya jawab atau sharing dan sebagainya. Itu kami persilahkan kepada yang hadir di sini untuk mungkin mau bertanya kepada Mas Heri atau Romo Kristi itu, atau mungkin juga mau sharing, dipersilahkan. Silahkan, kita buka termin pertama untuk tiga orang. Silahkan, siapa yang mau tunjuk jari? Romo, nama saya Teresia Noka. Saya datang ke sini tidak sengaja. Iya, jadi tadi saya tertarik dengan dua kata dari Romo Kris ya, tentang tergetar hatinya. Saya terus terang ada di tempat ini, tadi saya tergetar hati saya gitu ya Romo. Bukan karena sense of crisis, tapi karena sense of Christ. Karena saya ada di sini itu bukan kebetulan. Tadi pagi masih Kak Fridian di SCBD. Tiba-tiba saya WA ke Obor, ada dorongan untuk nanya, Obor buka sampai jam berapa gitu, karena sudah beberapa minggu pengen kesini sih memang ya, entah kenapa gitu. Jadi masih buka dan ternyata ada acara ini, jadi puji Tuhan gitu ya. Saya senang sekali ada di sini karena saya juga memang tadi sempatkan berdoa ke atas ya untuk anak-anak muda. Memang saya beberapa anak muda saya bawakan juga doa juga untuk anak-anak saya ya, karena memang sadar adanya tantangan yang besar buat anak-anak muda saat ini, betul sekali. Jadi yang saya pengen sharekan di sini itu pertama-tama ya, karena saya bukan SMA lagi tapi sudah menengah atas ya, hampir gitu ya. Tapi kalau Mas Heri kan kelihatannya masih muda juga gitu ya. Yang saya pengen masih SMA lewat-lewat dikit lah ya. Saya cuman mau sampaikan sharing saya bahwa saya salut gitu ya dengan Mas Heri ini. Jadi yang saya pengen sampaikan juga ke anak-anak muda yang ada di sini, sebenarnya Mas Heri ini sosoknya itu mirip dengan yang Mas Carlo lakukan gitu ya. Tinggal gimana caranya supaya kita tuh bisa Ekaristi lebih rutin, Rosario lebih rutin, membuka hati lebih lebar gitu. Berarti anak-anak di sini sebenarnya bisa juga menjadi seperti Mas Carlo gitu. Dan saya tadi juga sempat share acara ini ke salah satu anak muda
yang dia mungkin akan besok dia akan datang ke sini juga gitu ya, seorang anak Muslim yang dapat panggilan untuk menjadi Katolik. Jadi dia senang sekali untuk datang ke tempat ini. Itu aja share dari saya. Semoga anak-anak kita di sini bisa berpikir lebih detail tentang apa yang bisa kita lakukan buat anak-anak muda saat ini. Makasih. Saya Henry dari Alam Sutra. Nah, mungkin saya mau tanya dulu mungkin ke Mas Heri dan juga ke Romo. Kalau mungkin sharing aja dulu. Saya ada beli buku Carlo Acutis. Saya nggak waktu itu belum nemu kalau ada versi Indonesianya. Jadi saya impor dari luar. Oke, jadi bulan lalu tiba. Jadi saya baru baca beberapa bagian. Jadi belum semuanya saya baca seperti itu. Nah, mungkin ada mungkin tolong dikoreksi kalau akan salah. Sejauh yang saya baca dan Pak Heri juga. Ada tiga, empat mungkin inspirasi utama dari Carlo Acutis. Yang pertama adalah misa harian. Yang kedua, sejak masa mudanya, sejak umur 5 tahun, seingat saya, dia sudah berdoa rosario setiap hari. Cuma yang saya temukan itu yang menarik, yang sesuatu hal yang mungkin bisa bagi inspirasi buat banyak orang dan juga bagi saya sendiri. Yaitu bahwa Carlo Acutis itu berdoa rosario itu tidak full 5 peristiwa sekaligus. Mungkin ya bisa 5 peristiwa sekaligus, tetapi dia pecah-pecah. Jadi kalau waktunya mungkin cuma ada cukup untuk satu peristiwa. Mungkin cuma satu peristiwa, mungkin cuma 3, 4, 5 menit ya, tergantung bagaimana kita secepatnya berdoa. Dan itu memberi bagi saya inspirasi. Saya punya waktu banyak yang hanya lowong cuma 3, 4, 5 menit. Misalkan saya jalan di kantor, pergi ngambil makanan atau gimana, itu bisa cuma 5 menit tuh, bisa dapat satu peristiwa. Kadang-kadang kita manusia zaman modern ya, sama dengan Carlo juga zaman modern, tapi waktunya kadang kurang. Nah, jadi itu suatu inspirasi yang bagi saya, ini suatu yang saya bisa dapat setidaknya 5 peristiwa dalam satu hari. Dalam maksudnya 5 peristiwa, maksudnya satu rangkaian rosario itu selesai. Saya yakin dengan saya pecah-pecah seperti yang dilakukan oleh Carlo Acutis, maka itu suatu hal yang memungkinkan bagi saya pribadi. Itu inspirasi yang saya dapat dari buku versi Inggris yang saya baca. Cuma saya ingin tanya ke Romo, mungkin nggak, maksudnya kalau umpamakan ya saya sudah mulai praktekkan, kalau umpamakan tidak lengkap satu peristiwa, mungkin kan satu peristiwa kan berarti 1 Bapa Kami, 10 Salam Maria. Nah, saya biasanya itu saya ulang dari awal. Jadi saya umpamakan terkadang tiba-tiba mungkin baru Salam Maria baru 7 kali, belum sampai 10, terus tiba-tiba kepotong oleh teman bicara seperti itu kan. Itu bisa nggak seperti itu, atau sebaiknya lengkap satu peristiwa? Itu pertanyaan saya pertama. Nah, terus sharing yang berikutnya adalah misa setiap hari, rosario setiap hari, kemudian dia melakukan adorasi sakramen Maha Kudus. Dan kebetulan karena saya juga pernah membaca buku Senakel, saya nggak tahu Romo tahu nggak buku biru? Ya, di situ ada sih, ada buku tebal banget itu, dua buku biru itu terbitan MCI, Marian Center Indonesia. Nah, di situ dikatakan termasuk di Santa Faustina, saya pernah baca di buku catatan harian Santa Faustina, mengatakan bahwa buah dari maksudnya Santa Faustina diminta oleh Tuhan Yesus untuk sering datang untuk beradorasi kepada sakramen Maha Kudus, karena banyak orang yang tidak tahu bahwa dari situlah dia mendapatkan rahmat. Dan di buku biru yang ada terbitan Marian Center Indonesia itu dikatakan bahwa adorasi sakramen Maha Kudus itu adalah di mana seseorang menerima buah dari doa. Jadi kita berdoa, tapi buahnya kita terima lewat pada saat kita melakukan adorasi sakramen Maha Kudus. Jadi saya melihat, ini berarti sangat bagus. Maksudnya, karena saya lihat, ya Romo setiap hari misa, jauh lebih banyak daripada kita, tapi Romo juga banyak yang tidak kudus. Iya kan? Jadi saya logika saya gimana? Kok Carlo bisa kudus?
Dia misa setiap hari, Romo juga misa setiap hari. Lalu bedanya di mana? Kenapa Carlo bisa kudus sementara banyak Romo yang suster awam tidak kudus? Padahal misa setiap hari, awam juga misa setiap hari. Nah, di situ kan jadi saya berpikir, apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Carlo di balik bukunya ini? Jadi ada misa yang saya tahu, rosario setiap hari, adorasi juga. Ya, begitu dia ikut misa setiap hari, dia menyempatkan diri untuk adorasi ya. Nah, di adorasi itu saya membaca dari buku Santa Faustina dan juga di buku biru bahwa kita berdoa, kita menerima rahmat itu pada saat kita, jadi rahmat perubahan hati, rahmat pertobatan itu pada saat kita melakukan adorasi sakramen Maha Kudus. Nah, itu sesuatu hal yang saya melihat, oke, ini tidak banyak Romo yang melakukannya. Suster awam juga tidak banyak yang melakukannya. Jadi itu yang saya lihat, itu sharing saya. Pertanyaan saya yang kedua, karena saya sudah baca bukunya, ini terkait dengan malaikat pelindung. Nah, Pak Heri kan menerjemahkan banyak buku Carlo Acutis. Nah, saya ingin tanya, Santo Carlo Acutis ini kan dia waktu itu mencari cara bagaimana supaya bisa berbicara dengan malaikat pelindungnya, bisa melihatnya secara fisik. Dan demikian pun di buku yang diterjemahkan oleh Pak Heri itu dikatakan bahwa Ibu Carlo Acutis itu bisa berbicara dengan malaikat pelindungnya, bisa meminta bantuan kepada malaikat pelindungnya. Nah, pertanyaan saya adalah, apa Romo tahu atau Pak Heri tahu, ada nggak atau di mana atau santo siapa atau buku apa, judul buku apa, bagaimana caranya supaya saya bisa terkoneksi atau saya bisa melihat atau saya bisa berbicara dengan malaikat pelindung saya. Nah, itu pertanyaan saya yang kedua. Kemudian yang ketiga terakhir, ini saya baru nonton di YouTube. Saya ingin tanya ke Pak Heri kalau tahu. Saya mungkin salah atau mungkin karena sekarang gini banyak informasi di YouTube itu nggak benar. Oke, dan saya bersyukur Carlo Acutis itu sudah melakukannya itu jauh-jauh hari sebelum banyak informasi yang palsu di internet. Jadi informasi yang saya baca, yang saya nonton barusan di YouTube itu adalah bahwa tentang kremasi. Apakah ada tentang kremasi itu dibicarakan di salah satu buku Carlo Acutis bahwa akibat dia mendapatkan vision, penglihatan tentang kremasi, tentang arti dari kremasi, ya mengakibatkan dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur berhari-hari. Oke, makasih. Ya, kalau misalnya saya tulis itu ada 3 pertanyaan ya. Pertama mengenai rosario, misalnya kalau misalnya tidak lengkap atau terpotong karena kemudian ada yang mungkin mengajak bicara kita atau mungkin karena hal lain sehingga harus terpotong. Itu bagaimana? Itu nanti mungkin Romo Kristi bisa sharing kepada kita. Kemudian juga tentang malaikat pelindung, Mas Heri sebagai yang menerjemahkan mungkin bisa juga bersharing bagaimana tentang malaikat pelindung dalam pandangan Carlo atau santo yang lain yang dia tulis atau dia ungkapkan. Yang ketiga mengenai kremasi, itu nanti Mas Heri juga mungkin Romo Kristi bisa tambahkan mengenai hal itu. Bagaimana pandangan kita? Silahkan Mas Heri dulu. Ya, tapi yang penting gini, kalau dari pengalaman Carlo Acutis, dia misa, dia rosario, dia ngaku dosa, itu adalah upaya dia untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Jadi apapun caranya, itu Allah itu membuka relasi dengan kita. Allah itu selalu menawarkan kepada kita, apakah kamu mau bersahabat dengan saya atau tidak? Bagi Carlo, Allah itu ada di dalam gereja kita setiap hari, 24/7. Bapak mau tadi Pak Rocky Alam Sutra ya. Romo parokinya siapa Pak? Pak Hadi. Romo Hadi. Ketemu Romo Hadi gampang nggak Pak? Gampang. Kalau ketemu Bapak Kardinal gampang nggak Pak? Susah. Bang Paus? Apalagi? Kalau Tuhan Yesus? Gampang. Itulah kehebatan gereja kita bagi Carlo Acutis. Kita mempunyai sarana untuk mendekat dengan Tuhan kita, bukan cuma permasalahan saya lagi butuh apa. Bapak kalau jadi teman atau punya teman mau nggak datang kalau ketika ada masalah aja? Nggak mau kan? Pengennya senang dan susah bersama-sama, namanya teman. Itu yang Tuhan mau juga. Makanya bagi Carlo banyak cara dia menuju Tuhan, untuk dia menuju surga. Salah satunya adalah ngaku dosa setiap minggu. Karena bagi Carlo
dosa itu kehidupan rohani kita tuh seperti balon. Balon, kalau bapak ibu pernah ke Turki, Kapadokia, kayak balon udara. Kalau bebannya terlalu banyak, dia pasti akan jatuh. Atau kalau teman-teman SMA yang masih sekolah retret, bawaannya banyak banget, jangan retret lah. Hiking, bawa koper geret, repot ya. Mending bawa tas gendong. Nah, sama bagi Carlo. Dosa kita itu kalau kita bawa terus, dia akan membuat balon kita jatuh. Maka dia harus buang supaya balon kita bisa ke surga, bisa ke angkasa. Nah, itu cara-cara dia mencapai kekudusan. Kalau di bidang adorasi, Carlo itu bukan adorasi yang sepemahaman kita ya. Kalau kita biasa adorasi memberi satu waktu khusus biasanya untuk kita sengaja ke kapel adorasi. Carlo enggak. Sepemahaman saya, dia habis misa itu extend. Kalau kita habis misa buru-buru beli bapau di luar ya. Ya, apalagi kok katedral, jajanannya menarik hati gitu kan, udah boro-boro mau extend gitu ya, lagi komu udah mikir abis ini gue mau jajan apa nih gitu kan. Apalagi kalau anak-anak, mungkin kemarin saya baru misa juga di katedral, anak-anak baru homili udah ribut, mama saya lapar, dari homili sampai akhir anaknya saya lapar. Tapi bagi Carlo, relasi misa itu relasi dia dengan Tuhan. Kalau kata Santa Teresa dari Kalkuta, kalau kita tahu Ekaristi itu adalah Tuhan, kita tuh gak bakal bisa pergi dari gereja. Bukan karena apa, tapi gak bisa, itu teman saya, itu dia lagi ngobrol loh dengan saya. Bukan karena saya gak mau, tapi saya gak bisa pergi, karena itu Tuhan saya. Nah, itu juga Carlo. Makanya dia extend di gereja habis misa, minimal kata dia 15 menit. Ya, ini suatu hal yang tidak biasa bagi kita ya, karena saya juga melihat gereja kita itu romonya belum masuk sakristi, umatnya udah bubar. Kebanyakannya romonya masih jalan, umatnya udah gelisah, udah mau pergi aja gitu kayak bisulan. Nah, ini yang Carlo nggak lakukan, karena bagi dia kita harus berterima kasih. Inilah Ekaristia sudah saya terima, itu Tuhan. Yang kita terima itu Tuhan, betul nggak Bapak Ibu? Waktu komuni Tuhan itu masuk ke dalam diri kita, itu partikel Ekaristi itu masih ada loh di dalam tubuh kita. Setidaknya beberapa menit, tapi kita udah buru-buru mau pulang, mau beli cakwe atau mau beli bapau. Kita lupa berelasi dengan Tuhan yang datang kepada kita dalam Ekaristi. Makanya Carlo melakukan yang kita sebut adorasi itu sebenarnya extend, sebenarnya lebih ke thanksgiving ya, syukur. Karena Tuhan sudah datang kepada saya ingin berkomuni itu kan menjadi satu ya, ngobrol. Bukan cuma sekedar saya terima komuni lalu pulang. Nah, itulah yang membedakan. Nah, itu yang membedakan dia dengan kebanyakan dari kita. Yang masalahnya kita misa itu bukan karena relasi pribadi, tapi lebih karena kewajiban. Rutinitas setiap minggu, kayaknya kalau nggak bisa rasanya kurang gitu ya. Tapi kita lupa, di dalam misa itu kita bertemu dengan Tuhan. Bukan cuma masalah saya butuh apa, saya lagi perlu apa, saya lagi gelisah apa, tapi bagaimana relasi dengan, ya kayak bapak-bapak ibu kalau punya teman pasti pengennya cerita gitu kan. Nah, itulah relasi dengan Tuhan. Lalu malaikat pelindung sebenarnya jadi gini, Carlo Acutis itu karena mencintai Tuhan, dia mencintai gerejanya, dia mencintai semua kebenaran iman gereja, makanya dia membuat pameran-pameran ini. Selama hidupnya Carlo membuat 4 pameran. Yang paling terkenal pameran Mujizat Ekaristi, itu mah terkenal banget ya. Carlo Acutis itu kesannya Ekaristi, padahal dia lebih kompleks dibanding itu. Waktu kemarin saya menawarkan pameran tentang Bunda Maria. Kenapa Carlo Acutis ngomong Bunda Maria gitu? Pada komplain gitu, banyak yang komplain gitu. Tapi ternyata selama hidupnya dia membuat 4 pameran, Mujizat Ekaristi, Maria, malaikat pelindung dalam kehidupan para kudus, dan surga, neraka, dan api penyucian. Itu kebenaran iman gereja semua bagi dia. Salah satu tips kekudusan menurut Carlo Acutis, selain misa setiap hari adorasi, baca kitab suci Rosario, adalah salah satunya bertemanlah dengan malaikat pelindungmu. Makanya dia membuat pameran tentang malaikat pelindung dalam kehidupan para kudus. Sebenarnya sudah ada di obor tapi habis ya. Lagi habis Pak. Jadi itu isinya peran serta malaikat-malaikat dalam kehidupan para kudus. Bagaimana melakukan berbicara? Ya, sesimpel ngajak ngobrol sebenarnya. Malaikat pelindung ada, dikasih sama kita oleh Tuhan. Cuman kita nggak pernah menyadari kehadiran itu.
yang harus disadari. Kedua, diajak ngobrol. Ketiga, membangun relasi pribadi dengan malaikat itu. Contohnya adalah kehidupan di Padre Pio. Padre Pio pernah ditanya sama salah satu anak rohaninya dia, Padre, katanya kalau rosario rame-rame di gereja itu kita dapat indulgensi, dapat banyak rahmat. Oh betul, kata Padre, betul. Lalu gimana? Saya nggak bisa rosario di gereja rame-rame, kata anaknya. Lalu Padre ngomong, ya ajaklah malaikat pelindung kamu untuk berdoa bersama kamu. Kan Tuhan ngomong 2-3 orang berkumpul di situ aku hadir. Saya sendiri, kata Padre, ajak malaikat kamu. Setidaknya kedua. Gitu. Ada satu cerita juga, malaikat pelindung yang menemani kita ke gereja. Dia mungkin karena ceritanya masih zaman dulu ya. Setiap langkah kita ke misa itu dikumpulkan malaikat pelindung kita untuk menjadi bunga-bunga untuk Tuhan. Percaya atau enggak Pak, kalau kita sering berdoa kepada malaikat pelindung, meminta kita untuk menyampaikan doa kita kepada Allah lewat pertolongan malaikat pelindung, itu kita punya relasi pribadi dengan dia, dengan malaikat kita. Contoh. Saya sama istri saya tuh pernah kepisah. Di suatu anggaplah di PRJ gitu ya, kepisah. Waktu itu saya masih kampungan, jadi saya tuh paling gak seneng sama gadget sebenarnya. Jadi zaman dulu saya nggak punya, ketika orang sudah punya BlackBerry, WhatsApp itu saya masih HP Nokia jadul, nggak ada pulsa lagi, kasihan bisa anak. Jadi saya nggak punya cara untuk mengkontak istri saya. Lalu saya minta tolong malaikat pelindung saya untuk ngobrol, cari istri saya, malaikat pelindung istri saya, kasih tahu kita kumpul di sini. Entah kenapa saya bisa ketemu sama istri saya di situ. Jadi malaikat pelindung itu sama kayak Tuhan sebenarnya. Relasi kita dengan Tuhan, dengan malaikat pelindung itu harus dibangun setiap hari. Dia, malaikat pelindung kita tuh ada. Sekarang bagaimana kita bisa menjalin relasi dengan dia? Apa kita dulu Mas? Kalau masalah kremasi saya justru nggak tahu ya. Saya dulu nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah Carlo itu pernah mau mendonasikan organ-organ dia untuk orang-orang yang sakit, cuman waktu itu tidak bisa karena banyak sel leukemia. Tapi ternyata organ-organ yang menurut ilmu kedokteran rusak oleh sel leukemia itu ternyata sekarang jadi barang suci ya. Di atas ada rambutnya, jantungnya sekarang jadi relikwi utama di Basilika Santo Fransiskus ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi ya kalau kremasi atau tadi apa? Ya kalau kremasi saya jujur nggak tahu. Kalau mamahnya ngobrol dengan malaikat pelindung, emang di sini mamahnya agak. Jadi setelah Carlo meninggal, dia pengen tahu lebih lanjut tentang kebenaran iman Katolik sampai dia kuliah lagi. Jadi emang relasi dia dengan Tuhan akhirnya terjalin dengan cukup baik menurut saya ya, cukup mendalam. Jadi emang dia lebih sering mendapatkan intuisi. Kalau bagi saya lebih intuisi ya kayak kita sering jangan kesini kesana gitu, tapi kadang kan kita nggak pernah mau dengar ya. Kita sering dapat teguran kok dalam hati nurani kita, feeling lah kalau bahasa kita kesini kesana gitu. Dalam buku ini banyak sekali dia mendapatkan mimpi atau enggak kayak teguran dari Carlo gitu. Salah satu contohnya adalah dia lagi beres-beres setelah Carlo dimakamkan dan sebagai udah beres gitu, dia lagi beres-beres rumah, terus dia dapat intuisi buka laptop, buka PC, buka komputer. Ternyata ketika dia buka komputer di desktop itu ada satu video Carlo. Sebenarnya ada sih saya videonya, itu Carlo lagi merayakan ulang tahun, dia ngomong kalau saya sudah mencapai 70 kilo saya akan meninggal, tapi dengan bahagianya. Nah itu video yang ditemukan mamanya karena bisikan. Nah itu ya intuisi kayak gitu emang banyak di sini. Tapi kalau sampai dia mau melihat malaikat pelindung, saya nggak pernah tahu ya Pak ya. Tapi relasi dengan malaikat pelindung saya yakin pasti ada. Dia juga melihat suatu kebenaran kebetulan gitu yang dianggap kebetulan, tapi sebenarnya bukan kebetulan. Dia sendiri ngomong itu bagaimana sebenarnya banyak yang terjadi dalam hidup dia sebenarnya mempersiapkan dia untuk
membesarkan dan menguburkan Carlo. Contohnya adalah sebelum meninggal, jadi mereka di keluarga ini punya satu kebiasaan untuk mengundi malaikat pelindung kita, santo pelindung untuk setahun ke depan. Nah si Carlo ini biasa dapatnya ya kok nggak Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef. Nah tahun dia meninggal, dia mendapatkan Santo Alexander Sauli. Nah ternyata Carlo meninggal, sebenarnya Carlo itu meninggal tanggal 11 Oktober kemarin. Secara fisik dia sudah meninggal karena organ otaknya sudah tidak berfungsi, tinggal jantungnya aja. Nah itu kebetulan kemarin tuh pestanya Santo Alexander dari Sauli. Alexander Sauli, sorry. Nah, jadi bagi mamanya Carlo itu seperti penyelenggaraan ilahi kali ya untuk keluarga mereka. Jadi itu yang bisa saya jawab, Pak. Kalau dia berusaha mencari malaikat, saya nggak tahu. Kalau kremasi juga saya belum pernah tahu. Itu semoga bisa menjawab. Nah berikutnya Romo. Nama dari Ibu Teresia, terima kasih Bu, bagus sekali. Jadi ada kata yang menegaskan bahwa kita orang muda tidak hanya punya sense of crisis, tapi juga harus punya sense of Christ. Kata itu menyingkat yang tadi saya sebut dengan teman-teman muda harus punya relasi atau membangun persahabatan yang mendalam dengan Yesus dan gereja. Memang kalau di Eropa dikatakan oleh Paus Fransiskus ya waktu itu di dalam Kristus Vivit itu banyak orang-orang muda yang lebih mudah untuk mengidolakan Yesus daripada mengidolakan gereja gitu. Karena kita tahu kalau gereja-gereja di Eropa banyak orang muda yang sudah meninggalkan gereja ya. Tentu ini bukan hanya tentang orang muda yang sudah membenci gereja, enggak, tetapi kita tahu bahwa gereja tampak sangat berjarak waktu itu ya. Gereja ini maksudnya hierarki, soal klerikalisme, soal romo-romo yang membangun jarak, uskup yang membangun jarak yang lebar dengan umatnya. Ini enggak terjadi di Indonesia sih ya. Kita kan masih lihat Romo Tanto ini ramah, tersenyum ya. Saya juga ya sedikit-sedikit masih menampilkan wajah gereja yang ramah ya Romo. Tapi kalau di Eropa, saya dapat cerita dari Monsignor Pius, uskup-uskup Eropa itu kereng-kereng wajahnya gitu ya. Artinya mereka jarang tersenyum waktu itu. Dan ini memang menjadi catatan khusus dalam dokumen Kristus Vivit itu, termasuk ajakan untuk berjalan bersama itu kan supaya hierarki gereja menampilkan wajah yang ramah dan berjalan bersama dengan orang muda, perempuan, lansia, semua yang dianggap selama ini ditepikan oleh dunia. Nah, sense of crisis dan sense of Christ. Sense of Christ memperkuat sense of crisis. Karena Yesus pun menangis ketika dia melihat krisis. Yesus pun sedih ketika dia melihat saudaranya meninggal, temannya meninggal. Yesus pun sedih ketika dia harus mengambil jalan untuk menyelamatkan manusia lewat salib. Berat bagi dia. Maka menurut saya menjadi manusiawi sekali kalau kita memang mencintai Yesus, punya sense of Christ, tapi kemudian menggerakkan kita untuk punya sense of crisis. Terima kasih Bu Teresia, nanti saya sampaikan ke teman-teman muda juga. Lalu yang kedua soal rosario, Pak Hendra ya, Pak Hendra. Ya apa-apa Pak Hendra, silahkan. Ya, sebagai devosi tidak ada aturan wajib rosario itu harus menyelesaikan 50 butiran 5 peristiwa. Memang 4 peristiwa, yang 3 peristiwa dan 1 peristiwa yang ditambahkan Yohanes Paulus II, peristiwa terang itu menggambarkan karya penyelamatan Allah lewat Yesus Kristus. Fokusnya tetap Yesus, bukan Bunda Maria. Tetapi dengan Bunda Maria kita mau berjuang untuk sampai pada Kristus. Artinya Bunda Maria menemani perjalanan kita. Maka kalau teman-teman muda nggak usah khawatir bahwa waduh harus berdoa 50 kali salam Maria, nggak apa lagi peristiwanya. Peristiwa mulia apa ya? Mulia, dimuliakan, taunya cuma Yesus bangkit misalnya. Ketakutan itu seringkali membatasi perjuangan kita untuk menjadi kudus dan bersahabat dengan Allah. Maka saya justru mau ini teman-teman, jangan sampai apa yang teman-teman baca dari kisah Carlo ini semakin menjauhkan kita lagi dari perjuangan kita mencapai kekudusan.
bicara dengan malaikat pelindung. Lalu teman-teman merasa, wah kalau saya nggak bisa bicara dengan malaikat pelindung, berarti saya nggak bisa jadi kudus. Kalau saya nggak misa setiap hari, wah saya berarti nggak bisa jadi kudus. Kalau saya nggak berdoa 50 kali Salam Maria dalam doa Rosario setiap hari, wah maka saya nggak bisa jadi kudus. Jangan takut. Carlo justru mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa berjuang mencapai kekudusan. Maka kalau Pak Indra tanya, apakah boleh Romo saya mengisi waktu sedikit, saya bisa berdoa 10 kali Salam Maria satu peristiwa? Wah sangat boleh. Berarti itu mengandaikan bahwa di dalam kehidupan kita, kita bisa menemukan Allah di dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Teman-teman muda pasti punya saat-saat di mana saya begitu percaya dalam pergumulan ini, saya berdoa. Doanya mungkin tidak berat, kamu hanya mengatakan, Tuhan, saya ingin skripsi saya beres tahun ini. Tapi kamu percaya bahwa Tuhan dengar. Oh, baik sekali. Artinya kamu percaya kamu bersahabat dengan Kristus dan Kristus akan membantumu. Jangan membuatnya lagi di langit-langit lagi, seakan-akan kita kemudian nggak bisa berjuang untuk mencapai kekudusan. Ayo, justru kita bisa berjuang mencapai kekudusan seperti apa yang diperjuangkan Carlo. Lalu pertanyaan berikutnya soal soal mencapai kekudusan dan menjadi orang kudus. Tentu berbeda ya teman-teman. Kalau mau jadi orang kudus, mati saja, nggak apa-apa. Nanti mati dulu. Kalau sudah mati dulu, nanti diproses ya. Nanti diproses. Kalau ada orang berdoa lewat perantaraanmu, lalu kemudian kok dapat mujizat, nanti jadi beato. Lalu ada mujizat satu kali lagi, nanti jadi santo ya. Itu menjadi orang kudus. Tapi beda. Menurut saya obrolan kita ini bukan tentang bagaimana menjadi orang kudus, tapi bagaimana kita mau berjuang mencapai kekudusan. Mencapai kekudusan bisa kita perjuangkan hari ini sampai kapanpun kita berjalan dalam kehidupan kita. Dan mencapai kekudusan yang ditunjukkan oleh Carlo itu tidak hanya bersahabat dengan Yesus, tetapi juga bersahabat dengan gereja. Maka dia menyebut orang kudus, Maria, ada malaikat-malaikat pelindung, dia percaya. Itu menurut saya bersahabat sungguh. Lalu dia tidak hanya bersahabat dengan mereka, tetapi juga bersahabat dengan sesama. Lalu saya justru mau membatasi ya, kalau kita menyebut malaikat pelindung, saya kalau salah boleh dikoreksi Romo Tanto. Jangan sampai keinginan kita berkomunikasi dengan malaikat pelindung itu justru membuat kita merasa bahwa yang mengabulkan doa-doa kita adalah malaikat pelindung. Yang mengabulkan doa kita tetap Yesus, Allah, bukan malaikat pelindung. Malaikat pelindung dipercaya oleh gereja untuk menemani kita, menunjukkan jalan, menjaga kita. Iya, betul. Tapi jangan lalu kita punya kecenderungan untuk berkomunikasi lebih kepada malaikat pelindung. Menurut saya yang paling konkret, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman merasa bahwa saya nggak bisa kudus nih, saya nggak bisa ngobrol dengan malaikat pelindung saya. Salah satu yang perlu kita selalu ingat itu adalah soal mendengarkan gerak roh baik. Saya nggak tahu apakah kalau saya mendengar roh baik itu sebenarnya malaikat lalu diutus Yesus untuk membantu saya memilih keputusan yang tepat, yang lebih dekat dengan kehendak Allah daripada kehendak saya pribadi. Teman-teman pasti pernah dihadapkan pilihan A dan pilihan B. Saya mau belajar atau saya mau main game misalnya. Kalau kita tanya pada diri kita sendiri, roh baik pasti akan mengarahkan kita untuk belajar. Kalau kita memilih mau memperhatikan teman kita yang sedang kesusahan atau cuek pada dia, siapkan urusanmu sendiri. Saya kira roh baik akan mengarahkan kita untuk membantu dia. Dan kalau kita mohon kepada Tuhan, Tuhan akan mengutus malaikatnya bahwa di dalam pergumulan kita untuk memberi perhatian kepada orang yang terluka padahal diri kita sedang bergumul,
roh baik akan menjaga kita, malaikat pelindung akan menjaga kita. Tapi itu bukan berarti lalu saya omong nggak boleh ya meminta pertolongan malaikat pelindung. Silakan, kita boleh berdoa memohon perlindungan malaikat pelindung. Tapi yang mengutus malaikat pelindung itu Tuhan. Tuhan yang mengutus supaya malaikat pelindung menjaga kita. Jangan sampai menjadikan malaikat pelindung itu Allah baru. Oke, yang terakhir, oh ya Romo, tadi ada pertanyaan yang Romo sampaikan, Romo Tanto, soal bagaimana menciptakan influencer-influencer muda baru gitu. Sekarang ini kalau teman-teman tahu ada banyak ya influencer muda Katolik. Saya nggak tahu teman-teman follow Suka Sembayang atau enggak. Suka Sembayang ada, lalu apalagi yang muda-muda itu Krismapedia, Katolik Fitgram, lalu ada siapa lagi ya, Saintpedia, lalu ada beberapa teman Jennifer, Odelia, ada siapa, Walma, ada banyak ya. Saya kira sekarang influencer-influencer muda Katolik, mungkin termasuk kalian, karena influencer muda itu kan tidak ditentukan oleh jumlah followers. Menurut saya, kamu followersnya 300 juga bisa mempengaruhi 300 orang. Nah, besok tanggal 22-23 November, Komisi Kepemudaan KWI akan mengumpulkan para influencer-influencer muda Katolik di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Teman-teman boleh cek pendaftarannya itu di akun Instagram misionarisdigital.id. Itu nanti kita akan kumpul untuk ngobrol-ngobrol bersama, meneladan Carlo yang mewartakan kabar gembira lewat website yang dibuatnya. Lalu kita juga punya pelatihan konten kreator muda Katolik, bekerja sama untuk tahun ini dengan Nusa Meta. Kita menggarap mengajak teman-teman belajar soal kecerdasan artifisial. Jadi sebenarnya kecerdasan artifisial bisa dipakai untuk membantu kita dalam pewartaan kabar gembira di media sosial. Itu saya kira tambahan sedikit, Om. Terima kasih. Kendaraan kita ini ya, kalau mesinnya sudah mati, dia langsung selesai atau dia naik ke surga atau kemana? Mas Heri mau bersaring. Ada itu Mas di buku halaman berapa ya? Ada itu. Ketika binatang piaraan kita mati itu kemana dia gitu. Halaman 220 tuh. Ada. Jadi rahasia, Romo, rahasia. Ya. Iya. Jadi iya, kalau mau tahu lebih detailnya nanti bisa dibaca sendiri, bisa beli bukunya. Jadi pernah ada satu kisah ya. Ibunya atau mamanya Carlo ini kan punya binatang piaraan anjing kesayangan, namanya Billy. Nah kemudian anjingnya ini mati. Nah, kemudian dia itu ada dalam hatinya itu terusik untuk bertanya kepada Carlo orang yang sudah meninggal ini, satu Carlo ini, si Billy sekarang ada di mana? Apakah dia ada di surga? Pertanyaannya waktu itu, apakah si Billy ini, anjing piaraan ini ada di surga? Itu dia bertanya kepada Carlo, ya komunikasi batin ya, bertanya. Nah kemudian apa jawabannya? Apakah Carlo langsung memberikan jawaban kepada mamanya? Ya bukan melalui mamanya. Carlo itu menjawab tidak langsung kepada mamanya. Jadi beberapa lama kemudian bibinya Carlo itu dari Roma ya, di Roma. Ini kan mereka kan tinggal di Milan ya. Bibinya Carlo itu telepon memberitahu mamanya Carlo bahwa saya baru aja bermimpi Carlo bersama dengan Billy ada di surga. Itu. Jadi binatang piaraan pun ketika sudah mati dia naik ke surga. Jadi kadang kita suka ya selama ini gereja atau kita itu bicara hanya mengenai manusia, tapi mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah jawabannya disebut di halaman 220, nanti silahkan dibaca kisah itu. Nah kemudian juga adik-adik percaya mengenai neraka? Ada neraka? Seperti apa?
Di dalam buku ini juga diceritakan neraka itu seperti apa. Carlo bercerita bahwa ya namanya itu membahasakan kembali apa yang dialami Carlo. Di situ banyak diceritakan mengenai neraka yang ditampakkan kepada kita melalui orang kudus. Ada yang lewat Santa Faustina ya, Faustina itu bagaimana neraka itu seperti apa. Kemudian juga kepada gadis kecil, bukan tiga gadis kecil ya, tiga anak kecil, anak-anak gembala itu si jadi Fatima ya, Lucia, Francisco dan Jacinta itu mereka diberi karunia oleh Bunda Maria dibukakan neraka itu seperti apa. Ada juga di buku itu, nanti bisa dibaca yang sudah punya bukunya. Itu bahwa kadang kalau kita bicara mengenai neraka secara konsep, secara teologi kadang susah untuk dimengerti, tapi dengan membaca apa yang mereka ceritakan itu kita menjadi tahu, oh seperti itu ketika orang itu jauh dari Tuhan, ya, berdosa dan sebagainya, tidak mau mendekat kepada Tuhan, seperti itu yang mereka alami, seperti itu yang mereka terima. Kengerian yang luar biasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kata-kata tidak akan cukup untuk menggambarkan mengenai kengerian yang terjadi ketika jiwa ini harus masuk neraka, harus mengalami penyiksaan di sana. Ada dalam buku itu, ada dalam buku yang di sana itu ya, api penyucian, surga dan neraka, ada di situ, nanti bisa dibaca. Silakan, masih ada yang mau bertanya atau bersharing? Romo saya di gereja saya pernah khotbah kalau di gereja Katolik, di ajaran Katolik itu percaya bahwa tidak ada yang neraka, adanya api penyucian. Apakah itu benar? Jadi kayak misalnya orang-orang yang masih ada dosa, Romo siapa aja. Jadi misalnya orang-orang yang sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan, itu yang masih ada dosa, bisa utang atau lain-lainnya, mereka itu sebelum ke surga, karena Tuhan juga menjanjikan semua umatnya masuk ke surga, tetapi orang-orang yang masih istilahnya punya tagihan gitu ya, dikatakan ada di api neraka. Terima kasih. Secara manusiawi kita berharap neraka itu nggak ada, betul ya? Secara manusiawi. Makanya ada kebiasaan dari kita kalau ada orang yang sudah meninggal, dia sudah di surga. Seakan-akan kita tuh Tuhan yang menentukan orang yang meninggal ini kemana gitu. Kalau emang semua orang meninggal masuk surga, ngapain kita doain misa, bener nggak? Biarin aja gitu. Tapi sayangnya menurut Carlo Acutis yang neraka dan menurut Carlo Acutis yang menurut gereja neraka, surga dan api penyucian itu sayangnya ada gitu, sayangnya ada. Makanya dia Carlo mengumpulkan pengalaman para kudus yang pernah melihat neraka. Itu satu buku, Neraka dan Surga, itu Carlo Acutis yang bikin. Sama api penyucian satu buku sendiri. Api penyucian itu kan sesuatu yang nggak common ya. Api penyucian itu kan bukan sesuatu yang common untuk kita ya. Cuman Katolik doang yang punya, yang lain nggak ada yang punya. Itu makanya Carlo mengumpulkan pameran-pameran tentang pengalaman hidup para kudus tentang ketiga hal itu, karena in the end itu yang menunggu kita di akhir hidup kita. Masalah ada atau enggak, jujur saya nggak tahu karena belum pernah ke sana gitu ya, belum pernah melihat, jujur, jadi saya tidak bisa bersaksi apakah ada atau tidak. Carlo Acutis juga tidak bisa bersaksi gitu kan, ada atau tidak, sayangnya. Makanya kita mengandalkan ajaran gereja dan kesaksian para kudus gitu. Untungnya Carlo pernah di buku ini bersaksi bahwa surga mah ada. Surga ada, untungnya ya. Berarti dia ada di surga gitu. Jadi mamahnya pernah mimpi bahwa di surga itu ada satu tahta singgasana besar yang ada banyak singgasana kecil. Itu nanti tempat Carlo katanya. Dia akan membuat satu angkatan baru orang kudus yang akan memenuhi singgasana. Tapi kembali lagi,
itu kan mimpi ya. Itu mimpi, belum tentu kebenaran. Kayak tadi anjingnya itu ada gitu kan. Itu kan mimpi. Itu kita bisa tafsir bahwa surga ada. Kita bisa tafsir anjing ada ke surga, tapi anjingnya nanti di surga nggak tahu saya belum pernah ke surga gitu ya. Nanti kalau saya udah ke surga mungkin saya bisa balik datang. Cuma sayangnya itu kan pengalaman pribadi yang bisa memperkuat iman kita, memperkaya iman kita. Kayak pameran tentang ini di belakang tentang mujizat penampakan Bunda Maria. Saya udah penampakan pameran mujizat Ekaristi itu ke beberapa paroki gitu ya, 20 lebih gitu. Ada aja umat yang bertanya, saya pengen mujizat Ekaristi terjadi di paroki saya gitu ya. Mungkin nggak Pak hosti berdarah gitu di paroki saya. Ya kalau kita nggak bisa berhenti di peristiwanya gitu ya, bukan masalah. Habis baca penampakan Maria, saya juga pengen mendapatkan penampakan Bunda Maria. Saya juga pengen gitu ya, dikasih lihat Bunda Maria. Cuman kan permasalahannya bukan pada sensasi itunya, bukan pada hal-hal luar biasa itunya, bisa melihat malaikat, bisa melihat surga, bisa melihat api pintunya, bukan masalah itu. Tapi itu memperkuat iman kita bahwa gereja kita tuh benar. Gereja Katolik itu mengajarkan hal yang benar, dan kita bisa percaya kepada gereja seperti seorang anak kepada ibunya gitu, ibu yang memberikan kebenaran kepada kita. Saya sayang sekali saya nggak tahu gitu ya, apakah malaikat benar atau enggak, Bunda Maria ini sekarang di surga atau di mana, saya juga nggak tahu gitu. Tapi dengan kesaksian itu, dengan ajaran gereja, saya bisa yakin bahwa kebenaran itu bisa saya imani gitu, dan bisa saya juga bisa gitu ke surga seperti Carlo, seperti Bunda Maria. Chance saya ada. Chance saya bukan lebih kecil dari Romo Kristi atau Romo Tanto yang setiap hari misa gitu. Kita punya chance yang sama. Untungnya itu gitu. Untungnya itu. Karena gereja kita membuka chance itu. Gereja yang baik. Makanya Carlo sebagai anak gereja yang orang yang berdevosi pada Ekaristi, dia menjadi putra gereja yang sejati yang mewartakan kebenaran imannya kepada kita. Lewat pameran-pameran ini sampai kepada kita untuk memperkuat iman kita. Jadi kalau saya tahu atau enggak, saya nggak tahu, tapi saya percaya atau enggak, saya percaya. Itu begitu dari saya. Nggak tahu, mungkin ada konteksnya kenapa Romo mengatakan hal itu. Tampaknya Romo ingin memberikan, ini saya bisa salah karena yang tahu ya Romomu, Allah itu berbelas kasih pada semua orang, dan siapa yang boleh menghakimi masuk neraka, masuk surga, ya sebenarnya Tuhan, belas kasih Allah. Barangkali Romo itu mau mengatakan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk masuk surga karena belas kasih Allah. Lalu supaya kita tidak takut untuk berjuang, untuk mencapai kekudusan, dan bukan hanya beriman karena rasa takut. Wah, takut ada neraka maka saya berbuat baik. Padahal bukan itu. Tarikannya kan adalah Allah yang berbelas kasih, bukan kita berbuat baik karena takut masuk neraka. Nah itu konteksnya mungkin ya seperti itu. Saya nggak tahu, kamu tanya sendiri ke Romonya ya. Kan kata sore itu di film Sore Istrimu Dari Masa Depan itu. Nah, kalau saya pagi sore, Romomu dari yang sedang merindukan nasi rendang. Itu dikatakan yang mengubah kita itu bukan rasa takut tapi rasa dicintai gitu. Nah, saya kira Romo mengatakan itu karena supaya kita berubah menjadi lebih baik karena belas kasih Allah, bukan karena takut ada neraka gitu. Terima kasih. Karena sudah pukul 1 ya, kita juga harus makan juga kan ya. Jadi untuk bincang-bincang kita siang hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga melalui perbincangan kita, sharing kita, dan juga dengan berkat teladan Santo Carlo atau Mas Carlo, kita semua bisa berjuang entah secara pribadi atau bersama-sama. Kita berjuang untuk mencapai kekudusan karena kita juga bisa sampai ke sana sejauh kita selalu dekat dengan Allah dan juga menjadi nyata kedekatan kita dengan Allah dalam berbuat baik kepada sesama. Terima kasih kepada Romo Kristi, Mas Heri, terima kasih kepada seluruh yang hadir, dan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Keinginan terbesar Mas Carlo yaitu menyelenggarakan pameran mujizat Ekaristi
Maka obor dengan bantuan Mas Heri, kita menghadirkan relikwi Carlo Acutis yang ditahtakan di lantai 6, sekaligus menyelenggarakan pameran mukjizat Ekaristi dan Sakral Maria yang tersebar di lantai 1 sampai dengan di lantai 6. Mulai hari ini sampai dengan Sabtu tanggal 18 Oktober. Jadi 1 minggu pamerannya. Oke, acara ini akan ditutup dengan melihat pameran mukjizat Ekaristi dan Sakral Maria yang akan dipandu langsung oleh Mas Heri. Namun hanya di lantai 1 saja dan di lantai 6. Setelah itu bagi yang ingin berdoa di depan relikwi, kami persilakan secara bergantian dengan tetap menjaga keheningan. Setelah selesai berdoa, bagi peserta akan dibagikan makan siang. Dan setelah itu yang ingin membeli bukunya silakan langsung ke lantai 1, 2. Bisa juga lihat-lihat barang-barang yang lain. Sebelum kita akhiri acara hari ini, kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama dari berbagai pihak, Romo Kristi, Bapak Heri, dan sekolah-sekolah yang hadir pada hari ini. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kita melihat pameran mukjizat Ekaristi, kami menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Kita akan menutup acara hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Kristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang makasih, kami sungguh bersyukur atas karunia perjumpaan yang Kau berikan kepada kami siang hari ini. Kami berterima kasih karena lewat obor kami boleh berkumpul, boleh berjumpa di tempat ini, dan kami secara khusus tidak hanya ingin berbicara tentang orang kudus-Mu, Carlo Acutis, tetapi juga ingin terinspirasi untuk meneladan apa yang diperjuangkan Carlo Acutis untuk mencapai kekudusan. Kami percaya bahwa dia sungguh percaya kepadamu, bersahabat denganmu, dan dengan itu memberikan energi bagi Carlo untuk membawa damai bagi orang-orang di sekitarnya, untuk keluarga, untuk sahabat-sahabatnya. Maka semoga perjumpaan kami siang hari ini tidak hanya membuat kami mengenal lebih dalam Carlo Acutis, tetapi mengenali diri kami sendiri dan mengenali untuk siapa aku ada di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa ingat bahwa kami secitra denganmu, kami dipakai olehmu untuk membawa damai, mewartakan kabar gembira, membawa kasih untuk semakin banyak orang. Semoga kami tetap ingat untuk menjalin persahabatan denganmu, untuk menjalin persahabatan dengan gereja, untuk percaya bahwa lewat bimbinganmu kami dapat mencapai dan berjuang untuk kekudusan. Semoga perjumpaan kali ini memberikan rahmat dan berkat yang berlimpah bagi kami, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami, Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, memberkati perjuangan kita, memberkati orang-orang yang kita bawa di dalam doa-doa kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Kristi. Buatku, untuk kalian semua. Ini di San Salvatore Monferrato, Italia tahun 1916. Jadi waktu itu Bunda Maria menolong ini seorang pria bernama Martino de Lampa. Waktu itu dia mengalami kecelakaan, lalu Bunda Maria menampakkan diri untuk menolong dia. Putriku, berdoalah karena seluruh dunia ini didera oleh masalah, karena mereka tidak percaya kepadaku ataupun kepada putraku. Terlibat dalam hidup kita, itu dia dekat dengan kita. Contohnya ini di Karel Rosan untuk di Prancis 1876, Bunda Maria bisa menampakkan diri menyembuhkan seseorang yang Zaragoza. Ada pernah Zaragoza? Belum, sama saya juga belum ngerti kita sama-sama di Zaragoza ya. Di Zaragoza itu ada penampakan Bunda Maria yang pertama kali ketika Bunda Maria masih hidup tahun 40. Jadi waktu itu Bunda Maria masih ada di Yerusalem. Lalu ada Santo Yakobus sedang mewartakan Injil di Zaragoza, di Spanyol. Lalu Santo Yakobus merasa dia gagal. Golongan darahnya juga sama semua, AB negatif. AB negatif adalah golongan darah khas orang Timur Tengah. Masih segar. Darahnya sekarang menggumpal menjadi 5 gumpalan, bisa dari sini. Skatnya. Nah, ini yang terjadi di Lanciano. Ini gumpalan darahnya yang tadi anggur itu menggumpal menjadi 5 gumpalan. 1 gumpalan berarti 15,85 gram.